banyak hal-hal yang disampaikan oleh Pak Adnan. Nah, sekarang saya buka sesi diskusi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bisa melalui kolom chat atau melalui fitur angkat tangan, raise hand di monitor masing-masing teman-teman. Baik, untuk penanya pertama, sudah ada dari Bapak M. Muslim melalui chat atau bisa langsung bertanya kepada Pak Adnan. Silakan monitor Pak Muslim. Mas Baik, Narto. langsung ya. Oh iya, silakan. Ya, Pak Adnan. Silakan. Baik, silakan Pak Muslim. Terima kasih. Saya M. Muslim, izin bertanya Pak Adnan. Pertanyaan saya juga di kolom chat. Apakah kita sebagai warga negara, sebagai warga masyarakat ini memiliki hak dan kewenangan untuk mengajukan permohonan dan gugatan ke pengadilan atas segala bentuk penyimpangan dan pelanggaran aturan serta dampak kerugian publik yang telah dilakukan oleh pihak perusahaan tambang? Ya, bukan hanya sekedar bertindak untuk membuat laporan dan pengaduan saja kepada aparat penegak hukum. Ya. Demikian Pak Adnan pertanyaannya. Terima kasih, dikembalikan. Ini gimana teknisnya Mas Narto? Langsung dijawab atau dikumpul? Dikumpul 3 dulu Pak ya. Siap, silakan. Baik, penanya yang kedua silakan Pak Rudi yang sudah. Halo, monitor Pak Rudi Sutanto yang sudah angkat tangan. Silakan. Karena masih belum, bisa dijawab yang sebelumnya Pak ya, Pak Adnan. Oke, siap. Pak Muslim ya, soal apakah masyarakat punya hak untuk menggugat? Saya kira secara umum normanya bisa ya, karena kemarin kami juga sedang menguji coba bagaimana agar ada gugatan kepada para pejabat publik yang didakwa melakukan korupsi, yang itu dilakukan oleh mereka-mereka yang langsung menjadi korban dari korupsi itu. Nah, kasus yang saya maksud adalah kasus bansos COVID-19 yang melibatkan Juliari Batubara. Jadi kami dengan teman-teman kuasa hukum di berbagai lembaga itu menginisiasi adanya gugatan ganti rugi kepada Juliari Batubara atas korupsi yang ia lakukan terhadap penyaluran atau proyek bansos COVID-19. Nah, ada sekitar 18 orang yang kemudian turut menggugat dan mereka mengaku sebagai korban langsung dari kejahatan korupsi yang dilakukan oleh Juliari Batubara, yang itu ditunjukkan dengan misalnya nilai barang atau nilai uang yang diterima itu lebih sedikit, barangnya rusak, barangnya busuk, dan lain sebagainya. Nah, upaya ini kami lakukan ya, meskipun kemudian kemarin di pengadilan tingkat pertama tindak pidana korupsi ditolak, alasannya salah menafsirkan apa yang diatur di dalam KUHP, sehingga kemudian kami sekarang sedang mengajukan kasasi. Nah, upaya-upaya gugatan publik ya atau litigasi untuk melakukan gugatan publik kepada berbagai macam tindakan penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan yang sebenarnya dampaknya langsung bisa kita rasakan, itu juga sebenarnya juga dapat kita contoh ya kasusnya adopsi dari berbagai macam upaya yang dilakukan oleh misalnya gerakan konsumen di Indonesia. Gerakan konsumen di Indonesia itu hari ini diinisiasi oleh misalnya pengacara David Tobing yang dalam berbagai macam kasus dia melakukan gugatan karena ada pejabat publik, tokoh, masyarakat, dan lain-lain yang menurut dia memang melanggar ketentuan aturan mengenai undang-undang konsumen di Indonesia. Nah, ini menarik sebenarnya. Ini menarik. Kami juga di ICW, Pak Muslim dan teman-teman sedang terus-menerus membangun satu strategi. Kalau soal landasan hukum legal aspeknya, itu sesuatu yang mudah kita cari.
ya kita bisa bangun, kita bisa kemudian perkuat legal standing-nya, karena bagaimanapun memang kalau kita mengacunya kepada konstitusi Undang-Undang Dasar 45, maka yang punya otoritas, yang punya kemudian hak ya untuk ya masyarakat demokrasi yang diatur di dalam konstitusi itu kan adalah ketika mandat utamanya adalah dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Nah, ini yang saya kira harus menjadi landasan utamanya, sehingga kalau ada kendala-kendala teknis, misalnya legal standing-nya ditolak dan lain-lain, kita harus mencari lagi rute lain. Nah, ini upaya-upaya yang tidak bisa kita hindari, karena kadang-kadang secara teknis kita menghadapi situasi di mana aturan mainnya nggak cukup jelas. Tapi kita bisa coba, kita bisa lakukan dulu, baru kemudian ketika terjadi masalah atau tantangan di lapangan, kita kemudian membangun strategi baru yang lebih kuat. Itu hal-hal yang biasanya kami lakukan dengan teman-teman di berbagai macam koalisi, agar memang perlawanan ya masyarakat itu bisa dilakukan dengan berbagai macam strategi dan cara, terutama karena dampak yang dilahirkan dari berbagai macam indikasi praktek penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan itu begitu nyata. Ya misalnya konteksnya adalah kasus lubang tambang misalnya di berbagai tempat. Nah, ini kan sesuatu yang miris ya, ini sesuatu yang menyedihkan, akan tetapi kita bisa lihat itu sebagai sebuah fakta yang kita bisa temukan di berbagai tempat yang di situ ada pusat-pusat penambangan. Nah, gerakan litigasi, gerakan hukum menggugat kebijakan-kebijakan dan berbagai macam penyimpangan itu menjadi sesuatu yang harus kita hidupkan. Jadi terima kasih Pak Muslim sudah menyinggung aspek ini, karena kadang-kadang ini adalah hal yang seringkali kita lupakan. Kita hanya berhenti di misalnya pelaporan kepada penegak hukum, dan kalaupun kemudian dilaporkan, kita juga nggak tahu apakah kasus-kasus yang kita sampaikan itu kemudian diproses. Catatan kami misalnya dari berbagai macam upaya-upaya pelaporan kepada penegak hukum, kami sudah lakukan misalnya sekitar 20 kali kajian dan investigasi lapangan yang ini melibatkan teman-teman di berbagai daerah. 20 kasus itu kita bawa ke penegak hukum di semua daerah itu. Hasilnya 0. Ya, tidak ada yang memproses secara hukum apa yang kita laporkan, padahal indikasinya sangat kuat. Padahal baunya, ya bau amisnya itu juga sangat kuat. Jadi kita perlu bergeser juga. Pola-polanya harus kita bangun lagi, dan salah satunya memang menggunakan gerakan litigasi masyarakat. Itu Pak Muslim yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Adnan. Silakan penanya berikutnya, karena masih belum ada yang raise hand. Ini ada 2 pertanyaan Pak Adnan di kolom chat sesuai tadi masukan Pak Adnan. Monggo silakan untuk ditanggapi Pak. Ini dari Bu Sukma ya, dari Mbak Sukma, soal suap yang sudah mendarah daging menjelang pilkada, menjelang pemilu karena high cost politik, karena biaya politik yang mahal. Oleh karena itu, ini menjadi kesempatan untuk mendapatkan sesuatu lebih cepat. Nah, saya kira begini, kalau kita bicara tadi soal model karakteristik korupsi di sektor SDA dan non-SDA, itu satu hal kenapa SDA itu menjadi tempat yang cukup cukup populer bagi para politisi, ya terutama incumbent, untuk maju lagi dan secara yakin percaya diri menang, itu karena sokongan dana yang juga sangat besar, yang itu didapatkan dari sektor sumber daya alam untuk daerah-daerah yang SDA-nya besar sekali. Kajian teman-teman Greenpeace dan misalnya Walhi menunjukkan ya bahwa setiap kali menjelang pilkada dilakukan, itu ada kenaikan izin tambang yang bisa 2 kali lebih banyak.
daripada periode-periode sebelum pilkada akan dilakukan. Nah, ini artinya apa? Artinya bahwa para pebisnis di sektor sumber daya alam ini punya dana segar yang lebih besar daripada kalau kita ngomong lagi-lagi soal korupsi di pengadaan barang dan jasa misalnya. Sesuatu yang ini berbeda karakteristiknya. Nah, oleh karena itu maka kemudian bagi daerah-daerah yang kaya SDA ya para incumbent-nya itu memanfaatkan sektor ini sebagai cara untuk mendapatkan uang yang segar, ya, uang yang cepat, uang cash yang juga relatif lebih banyak nilainya daripada yang lain. Nah, sementara pada saat yang sama tadi pola relasi aktornya itu juga begitu kompleks sehingga sektor ini juga kedap, ya, relatif kedap terhadap penegakan hukum. Oleh karena itu jarang terungkap kecuali seperti yang dialami oleh beberapa kepala daerah tadi ya yang sudah saya singgung dalam studi kasus itu karena ada operasi tangkap tangan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Jakarta, oleh KPK. Tapi itu KPK sebelumnya kan, sebelum KPK yang direvisi undang-undangnya sebagaimana hari ini kita lihat. Sehingga praktis sejak 2020 sampai sekarang, dari 2019 akhir sampai hari ini, tidak ada kasus SDA yang ditangani oleh KPK. Jadi saya kira ini juga adalah tantangan baru ya bagi kita sebagai masyarakat, bukan untuk menjelaskan atau menggambarkan sesuatu yang pesimistik, tidak, akan tetapi berarti kita sebagai masyarakat perlu effort lebih banyak, perlu bersuara lebih keras, perlu berteriak lebih keras sehingga apa yang kita harapkan itu bisa direspon dengan cukup baik oleh pemerintah. Jadi ini sesuatu yang memang agak sulit ya ditangani dengan cepat kalau tidak ada kemauan politik yang besar dari negara. Kemarin pada periode pertama Pak Jokowi sudah cukup lumayan tuh ya ketika membuat policy untuk melakukan moratorium terhadap misalnya izin sektor sawit gitu. Akan tetapi kalau kita lihat dari upaya-upaya yang dilakukan oleh KPK lewat GNPSDA-nya ya Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sektor SDA ini, justru yang kita lihat di berbagai tempat ya begitu tadi ya ada persoalan-persoalan izin yang sarut yang semrawut begitu yang nggak jelas yang kemudian bertabrakan dengan berbagai aturan tapi perusahaannya eksis melakukan operasi. Ini kan KPK memberikan rekomendasi kepada kepala dinas di berbagai daerah itu untuk mencabut izin-izin yang bermasalah itu. Tapi ya dari kasus ya yang kita baca, yang kemudian kita amati, ini banyak juga kepala-kepala dinas yang sudah memenuhi dan mengikuti rekomendasi KPK untuk mencabut izin-izin itu. Apa yang mereka hadapi? Yang mereka hadapi adalah gugatan hukum. Mereka dilaporkan kepada penegak hukum di daerah. Ya, mereka dilaporkan dianggap telah melakukan pelanggaran dan penyimpangan, penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan. Yang ini sayangnya ya oleh penegak hukum di berbagai daerah itu kasus laporan itu ditindaklanjuti. Sehingga kemudian banyak kepala dinas yang akhirnya ngomong langsung kepada KPK. Ini gimana, Pak? KPK memberikan rekomendasi agar kami mencabut izin yang bermasalah. Kami sudah cabut, tapi kemudian kami dilaporkan dan kami tidak mendapatkan perlindungan sama sekali atas apa yang kami lakukan. Sehingga memang akhirnya banyak juga mereka-mereka yang berniat untuk membereskan persoalan sengkarut perizinan sektor SDA ini, akhirnya ya mundur, balik badan gitu ya, karena tadi justru menghadapi ancaman yang lebih besar dalam bentuk apa? Dalam bentuk tadi pelaporan ke penegak hukumnya gitu. Jadi memang dalam situasi seperti ini
ya mau nggak mau saya harus bilang tantangan kita berat, apa yang kita hadapi itu bukan sesuatu yang ringan, ya. Aktornya juga punya akses terhadap kekuasaan, terhadap senjata bahkan, ya, bahkan bisa memobilisasi orang juga untuk mengintimidasi kita dan lain-lain. Sehingga memang butuh strategi-strategi tertentu, ya, yang perlu kita kembangkan terus-menerus. Salah satunya tadi soal gugatan publik yang bisa kita biasakan, ya, sebagai sesuatu yang penting. Itu kira-kira, ya, Mbak Sukma, ya. Sebenarnya kalau kita ngomong soal high cost politics di Indonesia sendiri kan sudah dirumuskan kerangka untuk melakukan perbaikannya. Salah satunya misalnya kalau kita ngomong soal kampanye, itu ada sebagian biaya kampanye yang sudah ditanggung oleh negara dalam bentuk in kind, ya, KPU yang memfasilitasi. Tapi kan di luar itu ada mahar politik, ada pembiayaan ilegal, ya, yang harus dikeluarkan, dan itu tidak mungkin dibuka, dan itu tidak mungkin juga negara yang menanggung. Nah, sayangnya memang sampai hari ini ketika para politisi ngomong ini korupsi terjadi karena high cost politics, juga tidak ada rumusan yang bisa dibangun bagaimana supaya misalnya undang-undang partai politik diperbaiki, undang-undang pemilu diperbaiki, ya, dan lain sebagainya. Tidak justru kemudian menyalahkan ini ada high cost politik, jadi legitimate melakukan suap itu, melakukan korupsi itu, karena memang biayanya mahal. Nah, ini yang saya kira juga selalu menjadi persoalan di dalam upaya pemberantasan korupsi secara umum, ya, karena kemauan politik di sektor hukum dan kemauan politik di sektor politik itu tidak sama, ya, tidak kuat di dalam upaya-upaya memperbaiki regulasi yang bisa memicu berbagai macam persoalan korupsi. Itu kira-kira, ya, dari saya, Mbak Sukma, ya. Baik, terima kasih Pak Adnan. Sebelum di chat lagi, silahkan, mungkin ada yang mau bertanya langsung sama Pak Adnan, bisa raise hand atau angkat tangan. Ini ada Mas Reza, Mas, ya, Nanto, ya. Mas Reza Nur Rahman. Mas Reza Nur Rahman, ini pertanyaannya, sistem informasi pelaporan korupsi selama ini mengapa belum banyak aplikasi yang memudahkan masyarakat agar bisa melapor secara daring? Terakhir, bagaimana pandangan soal somasi dan lain sebagainya, ya. Oke, nah ini Mas Reza, ya, satu hal yang bisa saya sampaikan, sebenarnya kalau kita ngomong soal situasi makro di Indonesia, ya, terkait dengan fungsi pengawasan masyarakat yang semestinya berjalan, karena ini juga mencirikan demokrasi yang sehat, itu kan sedang tidak baik-baik saja. Ya, sudah banyak kajiannya. Teman-teman dari ANU di Australia juga sudah ngasih warning tuh sejak 2015 bahwa terjadi penurunan ruang demokrasi di Indonesia. Yang itu bisa dilihat dalam berbagai macam indikator misalnya demokrasi index, ya, indikator mengenai corruption perception index, yang Indonesia sendiri mengalami penurunan cukup tajam. Nah, banyak ahli yang menyebutnya sebagai, ya, regresi demokrasi. Nah, salah satu ciri dari regresi demokrasi adalah ketika para pejabat publik itu gemar, ya, menggunakan jalur hukum untuk memperkarakan masyarakat yang mengkritik, yang menyuarakan secara kritis apa-apa yang mereka yakini sebagai sesuatu yang harus disampaikan. Dan itu harus didengar oleh pejabat publik. Nah, oleh karena itu kemudian muncul ada tren somasi, bahkan penangkapan secara tidak prosedural, ya, yang dilakukan oleh penegak hukum. Misalnya kemarin, ya, mural saja yang itu mengkritik presiden itu langsung kok dihapus, ya.
dihapus, kemudian pelakunya atau pembuatnya sempat ditanya-tanya oleh kepolisian gitu. Jadi saya kira itu satu gambaran yang lebih umum ya mengenai regresi demokrasi di Indonesia. Nah, yang kedua perihal apakah sebenarnya ada mekanisme-mekanisme pelaporan yang lebih mudah bagi masyarakat untuk menyalurkan apa yang mereka dapati, mereka peroleh dari pengamatan ataupun penelusuran di lapangan. Hampir semuanya sudah menggunakan mekanisme online ya, Mas Reza ya, sudah menggunakan aplikasi online, jadi kita tidak perlu datang ke lokasi, misalnya kalau kita ngomong soal KPK ya cukup di email, atau bahkan kalau KPK punya namanya WBS ya, whistleblowing system. Nah, ini lebih secure, lebih aman bagi pelapor atau bagi whistleblower yang mengetahui ada indikasi suap, indikasi penyimpangan, indikasi pemberian gratifikasi, korupsi, dan lain-lain. Yang kemudian pelapor ini tidak mungkin bisa dideteksi dan diidentifikasi mereka itu siapa. Dan itu terbukti kok. Kalau misalnya teman-teman mau melapor indikasi tindak pidana korupsi kepada KPK, maka cukup menggunakan email, ya, menggunakan WBS yang mereka buat. Nah, hanya saja masalahnya Mas Reza dan teman-teman, ini desainnya baru KPK. Kejaksaan, ya, kepolisian, ini belum terlalu mengembangkan skema-skema yang tadi ditanyakan oleh Mas Reza. Belum lagi nanti konsepnya sangat manual gitu ya, kita sudah melapor misalnya secara online, barangkali nanti ada pertanyaan-pertanyaan klarifikasi juga yang harus dilakukan gitu, dan ini semakin menekan pelapor. Karena kemudian seakan-akan pelapor yang harus membuktikan sepenuhnya adanya indikasi-indikasi yang dimaksud. Padahal pelapor itu kan fungsinya memberikan gambaran ya, memberikan sesuatu yang mungkin nilainya tidak 100% benar, akan tetapi di situ ada kewajiban bagi penegak hukum untuk menelusuri lebih lanjut. Jadi tidak bisa pelapor itu harus menyerahkan bukti 100% yang sebagaimana yang dibutuhkan oleh penegak hukum. Nah, kalau seperti itu berarti penegak hukumnya nggak kerja dong. Padahal kan mereka yang digaji untuk melakukan upaya-upaya penegakan hukumnya gitu. Masyarakat justru memberikan informasi, men-trigger ya, masyarakat men-trigger, kita itu jadi mata buat penegak hukum di berbagai tempat gitu. Kok ini seringkali harus juga dimintai bukti-bukti lebih lanjut yang menyulitkan gitu. Sehingga ini juga yang kemudian membuat kita sebagai masyarakat patah arang, kemudian daripada saya melapor kemudian cilaka, mending sudahlah nggak usah kita ngomong apapun begitu. Nah, ini juga tidak sehat. Ini tidak sehat bagi demokrasi kita, ini tidak sehat bagi pengelolaan sumber daya kita. Karena masyarakat memang harus terlibat dalam partisipasi. Itu Mas Reza ya. Kemudian kalau kita lihat lagi, oke. Sebelum di chat, ini ada yang angkat tangan, Pak. Oh ya, silakan Mas Narto ya. Siapa ya? Silakan. Mohon izin. Oh, Mas Bernard, silakan. Ya, siap nih. Jadi terkait ini, jadi kan kita mohon untuk dibimbing bagaimana strategi efek tentang pemantauan dan partisipasi masyarakat. Karena begini, beberapa waktu yang lalu kan di Kalimantan Selatan gencar ya, adanya dugaan korupsi atau dugaan KKN ya, antara penambang ilegal. Jadi ketika itu memang KPK sempat turun ke lapangan dan semua media ikut. Tetapi di lapangan memang ditemukan penambang liar, tetapi tidak dilakukan penangkapan. Nah, kemudian dari KPK menyatakan bahwa itu kewenangan dari aparat penegak hukum gitu kan. Tapi kan sebenarnya dalam hukum itu kan ada namanya siapapun orangnya walaupun bukan aparat penegak hukum, ketika melihat suatu tindakan
yang melanggar hukum kan bisa melakukan tangkap tangan sebenarnya kan. Nah, kemudian kita melakukan pelaporan waktu itu ke KPK dengan dokumen lengkap. Memang tidak melalui email karena tidak cukup. Jadi kita kirim melalui dokumen hard copy. Nah, sampai saat ini tidak ada tanggapan sedikit pun. Nah, kemudian kita pernah juga bikin laporan yang kedua, yang lagi rame, yang lagi viral itu adalah 20 IUP di Kalsel itu kan ada diduga bodong, ya kan? Nah, memang tidak semua itu kita temukan nama-namanya, cuma ada salah satu sampel lah yang kita dapat, terus kita kirimkan juga ke KPK. Oleh KPK direspon dengan cepat melalui bidang pelaporan atau apa itu. Mereka menyatakan laporan yang Anda masukkan itu tidak sesuai dengan SOP mereka lah, gitu aja intinya sih. Nah, jadi kita minta bagaimana strategi supaya yang efektif dan itu tuh tidak memberatkan kita, kemudian juga laporan itu bisa dilaksanakan lah gitu. Nah, itu aja yang saya tanya. Terima kasih. Ya, Mas Bernard ya, ini memang tantangan sekali lagi ya saya bilang, karena apalagi Kalsel ya. Kalsel ini luar biasa pemainnya, bahkan ada salah satu orang yang juga sangat dekat dengan Presiden sebagai penguasa di Kalsel, yang kemarin juga baru buka pabrik gitu ya di Sulawesi Tenggara. Jadi saya kira memang dalam situasi di mana sektor tambang itu sudah menjadi satu kekuatan oligarki sendiri ya di Indonesia, maka memang mengupayakan proses penegakan hukumnya menjadi cukup berat ya. Kalau kita merujuk kembali kepada status KPK hari ini misalnya, kita juga akhirnya mafhum bahwa apa yang kita lakukan belum tentu akan direspon oleh KPK. Nah, sampai hari ini kami mendorong agar misalnya GenPSDA-nya KPK itu dihidupkan lagi, Mas Bernard dan teman-teman. Dan ini mungkin juga bisa menjadi satu agenda bersama kita. Karena ini adalah salah satu forum yang cukup efektif bagi kita untuk memperbaiki, menertibkan berbagai macam izin ya yang yang berantakan ya di berbagai tempat itu, termasuk di Kalsel. Tadi Mas Bernard menyinggung ada 10 atau 20 IUP bodong yang kita nggak tahu asal-usulnya dari mana, bagaimana prosedur mendapatkannya, siapa yang memegang license itu, dan lain-lain. Nah, GNPSDA KPK itu sayangnya sekarang mati. Ya, sekarang itu tidak aktif lagi, dan ini diganti dengan langsung tim pencegahan korupsi yang itu berdasarkan perwakilan daerah. Jadi mungkin saran saya, Mas Bernard dan teman-teman, jika penegakan hukumnya itu memang kurang jalan, dan memang kita juga harus menghadapi realitas itu sekarang gitu ya, maka akan lebih cocok barangkali kalau kita coba pakai pendekatan ke tim pencegahannya, yang mungkin ini justru punya akses yang lebih luas kepada berbagai persoalan sektor ini gitu. Jadi misalnya kalau di KPK itu sekarang kan ada struktur tim pencegahan korupsi ya, yang ini juga mewakili sektor sumber daya alam, yang GNPSDA-nya memang dilebur ke situ. Jadi akan lebih cocok jika kemudian kita dorong skema-skema pencegahannya yang maju daripada penegakan hukumnya. Saya nggak yakin kok. KPK kemarin ke Kalsel aja kan tiba-tiba buktinya hilang. Ya, truk yang tiba-tiba hilang itu menandakan memang ada kekuatan lebih besar yang sekarang ini sedang yang mengatur gitu ya, yang membuat ya bahkan sekelas KPK sekalipun sekarang ya bisa diatur seperti itu gitu. Nah, ini berarti kita tidak lagi bisa berharap lebih banyak ya dari kerja-kerja penegakan hukum KPK. Nah, apakah kemudian akhirnya berhenti? Tidak. Karena ada jalan lain, ada rute lain, yang ini mungkin dianggap lebih soft, yaitu pencegahannya. Nah, nanti kalau teman-teman misalnya membutuhkan, saya bisa memberikan akses kepada siapa tim-tim di KPK yang bertindak atau bertanggung jawab atas sektor pencegahan di SDA ini.
Sehingga nanti bisa berkomunikasi, yang di Papua itu dengan siapa sih, yang di Sumatera dengan siapa, yang di Kalimantan dengan siapa, itu nanti silahkan teman-teman bisa berkomunikasi dengan mereka. Hanya saja ya Mas Bernard dan teman-teman yang lain, ya kita nggak bisa menentukan hasil akhirnya. Ya, kita nggak bisa menentukan hasil akhirnya. Itu yang selalu menjadi persoalan kita dan tantangan kita. Hasil akhirnya selalu akan ada di lembaga di mana mereka punya kewenangan, baik melakukan penindakan maupun pencegahan. Nah, nanti saya share aja nanti ya nomor-nomornya ke Mas Akmal atau ke siapa gitu ya di panitia di Pushep. Nanti teman-teman Pushep yang bisa sebar ke teman-teman peserta. Itu dulu Mas Bernard dari saya. Jadi larinya ke pencegahan aja dulu lah. Ini memang era pencegahan ya, bukan era penindakan. Penindakannya memang sengaja dimatikan dulu ini. Baik, terima kasih Pak Adnan dan Pak Bernard. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, mungkin ada yang mau langsung angkat tangan. Kalau belum ada, di kolom chat Pak Adnan, ini ada Ibu Sukma lagi. Izin bertanya yang terakhir itu, Pak. Oke, Mbak Sukma soal KPK baru ya. Apakah KPK sekarang gitu ya itu atau gimana ya bahasanya? Apakah turunnya kasus korupsi yang sekarang ditangani KPK itu menggambarkan kinerja KPK yang lebih baik gitu ya karena korupsi semakin sedikit yang ditangani, atau ini justru mencerminkan masalah? Karena ada juga logika yang dibangun karena KPK semakin sedikit menangani kasus korupsi, berarti KPK berhasil dong. Tidak banyak lagi kasus korupsi yang ditangani oleh KPK. Nah, ini biasanya logika para anggota DPR. Nah, masalahnya kemudian kalau kita merujuk lagi kepada keluhan, ya catatan dari teman-teman semua di sini, kan situasi nggak berubah. Apa yang berubah dari Indonesia itu di sektor yang sedang kita diskusikan ini, gitu ya? Kan tidak banyak. Tadi Mas Bernard sudah nyinggung 20 IUP, itu pun dari penelusuran yang baru dilakukan secara sampling. Ya. Kita nggak tahu berapa magnitud sebenarnya. Ya, karena mungkin Mas Bernard dan teman-teman juga punya keterbatasan untuk mengkaji semua data, semua catatan, ya, semua informasi yang ada. Itu baru di salah satu daerah di Kalsel, kita belum ngomong di tempat lain. Jadi kalau kita bicara soal revisi Undang-Undang KPK dan kemudian sampai kepada hasil dari kerja KPK dengan penurunan angka kasus korupsi yang signifikan, saya kira kita sedang tidak membaca sebagai keberhasilan dari strategi pencegahan yang telah dilakukan. Akan tetapi justru merupakan satu ya bentuk penurunan ya dari kinerja penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Yang penurunan itu secara makro juga sudah dibaca oleh masyarakat lewat indeks persepsi korupsi kita. 2019 IPK kita itu skornya 40. Ya, 40. Dari 0 hingga 100. 0 itu adalah negara yang paling korup dan itu enggak ada, ya. Adanya yang belasan gitu angkanya. Dan 100 itu negara yang paling bersih dan enggak ada. Adanya maksimal nilainya itu 88. Let's say itu adalah sesuatu yang sudah luar biasa. Nah, Indonesia itu ada di angka 40, skornya tahun 2019. Jadi kalau kita itu mahasiswa, kita dosen, angka 40 itu berarti ngulang. Ya, gagal kita, fail. Nah, tapi kemudian di 2020 pasca revisi Undang-Undang KPK, skor kita itu turun menjadi hanya 30. Yang kemudian kita terlempar menjadi